Kartika ada kafe baru. Sebenarnya kafe ini udah di mana-mana sih, cuma dia baru buka di sini. Enak loh. Tempatnya juga enak. Tempat nongkrong baru ini. Oh my god. I like it. Sinyalnya cantik, thank you Jessica Ningsi. Oh, kamu bisa buktikan aku simpanannya. Siapa? Kamu Oten ya? No wonder ya kalau Oten datang-datang nggak ada selamat pagi, nggak ada selamat pagi Kak Sarah, apa kabar, apa gitu, nggak ada, langsung aja ngomong gitu. Maklum lah, namanya juga Oten ya nggak? Aku jepret ya. Biar apa namanya? Biar nanti ada bukti. Bismillah. Ajaran kasih ya, ajaran kasih ya. Pagi-pagi kamu belum ngopi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pasti belum ngopi. Kamu Jessica, namanya ini banget. Depannya Jessica, belakangnya Ningsi. Oh my god, itu kontradiktif ya. Jadi kayak yang dari Jessica itu dari Pik, Ningsi ini dari Jawa gitu. Jadi lucu nama kamu, tapi nggak apa-apa lah. Itu nama pemberian orang tua ya. Aku paling seneng nih sama kayak gini-gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, inilah wajah Oten yang sesungguhnya. Wajah Oten yang sesungguhnya yang katanya paling kasih sayang, yang katanya paling kasih, tapi kasih cacian, kasih makian. Aku bahagia banget nemu kafe baru deket sekolah. Bisa nggak terlalu berisik, nggak terlalu ramai, dan tempat duduknya enak. Ini sayang pala lu peang. Kenapa sih bahas agama mulu? Yang bahas agama siapa ya? Kapasitas saya menjawab. Ada orang memperolok-olok agama saya, ya, menyoal agama saya. Tugas saya sebagai seorang muslim menjawab dong. Masa diem aja? Emangnya ajaran kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, ya kan? Ya. Kita enggak, kita harus menjaga kok. Ajaran agama Islam kita harus. My kaya toast is coming. Yes. Terima kasih. Oh my god. Mas, teh tariknya belum. Ini namanya kaya toast. Ada butter. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Enak. Aku udah tanya Bang Sam, berapa kali sama pendeta tentang konsep ketuhanan. Jawabannya muter-muter. Bijak. Aku kurang bijak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Terima kasih. Oke mas. Teh tarik. Ini kayak gini. Murah meriah, cuma
It's only 58.000. Alhamdulillah. Udah ada ber-AC, bersih, tempat duduknya enak, nggak berisik. Jadi teman-teman gini ya, aku tuh informasi semua bisa kita dapatkan, informasi apapun gitu. Jadi jangan suka ngurusin yang urusannya orang, ya. Kenapa saya ikut terjun dalam debat seperti ini? Dan saya bukan pendebat, saya lebih senang menjawab, gitu ya. Karena kalau berdebat ujungnya debat kusir gitu loh, ya kan? Ujungnya debat kusir, apalagi sama orang-orang yang nggak punya ilmu. Itu kemarin saya berapa hari saya sudah jelaskan bagaimana di surat Al-Hajj ayat 8 dan 9. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia berjidal, berdiskusi, berdebat. Jidal itu lebih ke debat ya. Berdebat tentang Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu, tanpa kitab yang jelas, maka Allah akan hinakan dia di dunia. Dan di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih, yang membakar. Nah, yang dihinakan sama Allah itu seperti apa sih di dunia dihinakan itu? Di dunia dihinakan itu tanpa mereka sadari mereka sedang mempertontonkan kekurangannya. Let's say kebotolannya. Coba teman-teman bisa lihat nggak berapa banyak dari mu'alaf kita, contohnya kayak Jimen. Jimen itu dulu penghujat, pembenci, pengen menghinakan Allah, sangat menghinakan Allah sekali, sangat membenci Islam. Tapi akhirnya apa? Allah beri dia hidayah, iya kan? Nah itu bedanya orang-orang yang diberi, yang mau belajar, makanya ditutup dengan afala ta'akilun. Tidakkah kamu berpikir, gitu loh. Ayat 9-nya. Kurang bijak. Oh, justru karena poligami itu bijak. Kamu gimana sih cara berpikirnya, Bang Sam? Kau mau bilang kalau Tuhannya Nabi Daud nggak bijak? Kau mau bilang kalau Tuhannya Nabi Ibrahim nggak bijak? Hah? Gimana sih? Kau mau bilang kalau Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Daud yang notabene istrinya lebih dari satu nggak bijak? Logical fallacy lo. Terus aku kemarin itu ya membaca gue nggak sopan nih makan sambil ngomong. Let me finish this. Di dunia yang serba jorok. Bang Sam, ajaran apa itu? Auzubillah. Aku sendiri nggak mau poliandri. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau ada satu gelas kosong, let's say gelas kosong itu adalah rahim wanita. Itu suaminya 4. Nanti diisi kopi, diisi teh tarik, diisi Coca-Cola, diisi satu lagi jamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa itu? Kotor, dirty. Lagian standar bijaksana itu bukan dari kepala kamu. Kamu mau bilang Allah Tuhannya Nabi Daud nggak bijak? Mau bilang kalau Tuhannya Nabi Ibrahim nggak bijak? Bismillah. Adil tuh bukan kayak gitu, bro. Adil tuh bukan kayak gitu. Adil itu bukan seperti itu. Itu namanya kamu standarnya sosialis komunis. Sama rata. Itu bukan adil, itu namanya blow on. Bukan adil. Loh, Bang Sam yang mengatakan kafir itu adalah, Bang Sam denger ya, ini teman-teman supaya teman-teman dapat edukasi di sini. Saya selalu bilang loh tentang surat Al-Kafirun itu kenapa kalian dikatakan kafir sama Allah? Karena orang-orang kafir Quraisy itu, kafir itu apa sih? Orang yang tertutup yang tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Jadi pada saat orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah untuk gantian ibadahnya gitu loh. Karena mereka sendiri sudah merasa terancam, udah banyak yang masuk Islam gitu kan. Nah terus mereka datang, ya Muhammad, gimana kalau kita gantian aja, sepekan aku di masjid dan sepekan lagi kamu di tempat-tempat kami ibadah. Kata Rasulullah nggak bisa, tidak bisa.
Walau kana asyams di tangan kanan aku, matahari di tangan kanan aku, bulan di tangan kiri, itu nggak bisa. Kemudian turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'buduna ma'abud. Dan kamu pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Seperti itu sampai 2 kali. Ayat itu diulang 2 kali, ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Jadi pemahaman lakum dinukum waliyadin ini dalam hal ya ketauhidan, beribadah untuk kamu agamamu, tapi dalam hal muamalah kemanusiaan. Kalau kalian mau berbisnis, muamalah manusiaan, boleh-boleh aja. Dulu ketika hijrah Abdurrahman bin Auf di Madinah juga diutus sama Rasulullah untuk menguasai pasar, karena waktu itu pasar di Madinah dikuasai oleh Yahudi gitu. Mengatakan agama orang kafir itu bagus nggak deh? Ya, bukan masalah bagus atau nggak bagus, ini adalah konsekuensi dalam beragama. Aduh, Bang Sam ini gimana sih? Bang Sam itu kalau ngomong gimana sih? Pakai standar apa? Hah? Kalau standar bagus nggak bagus, nanti ujungnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya nanti nggak bagus, karena nanti dibilangnya kita nggak toleransi. Padahal toleransi itu bukan kayak gitu. Nggak boleh dalam poligami, tidak boleh istri dipakai bersama. Kamu pemikirannya kayak binatang soalnya, jadi kamu mikirnya kayak gitu. Kok dibilang gue nggak berani jawab? Apa yang nggak berani gue jawab? Kalau gue tahu gue jawab, nggak tahu ya gue bilang nggak tahu. Gue bukan orang sotoy, gue bukan orang sok tahu. Mulai membubarkan orang ibadah. Kamu dibubarin. Kamu nggak lihat di Bekasi, di Galaksi ada satu RW gerejanya ada 7. Kita ini mayoritas Islam. Kita justru memberikan kalian tempat ibadah. Kalau sampai dibubarin berarti kalian ada yang melanggar. Itu aja sih, susah amat. Jangan suka mereka-reka deh. Jangan dipikir gue tuh nggak tahu apa-apa. Tapi kalau gue bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu. Ini oten semua kalau komen kayak begini ya, astagfirullahaladzim. Kamu ajarannya begitu, nggak apa-apa. Makanya apa? Pakai hati dan pemikiran deh, jangan sok paling bener loh. Bukan sok paling bener, memang paling bener agama gua. Kok sok paling bener sih? Emang bener. Kamu sok paling salah, udah tahu kamu salah, kamu nggak mau belajar, kamu nggak mau bijak, kamu nggak mau membuka pikiran. Kamu Bang Sam. Orang Islam di Komal Kristen begitu, siapa? Asal di Komal gue jangan. Gue enggak, karena gue enggak begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf ya teman-teman, udah lah gue nggak makan lagi nih, masih ada 2 lagi tapi nanti aja. Ya kalau kalian melihat orang Islam di Komal Kristen kayak gitu, ya lakukan di Komal yang kayak gitu. Kalau aku kan enggak. Orang kan punya hak masing-masing dengan gaya masing-masing dalam berdebat. Kalau aku kan, aku selalu bilang, aku bukan pendebat, aku bukan mencari, karena gue udah yakin dan gue udah percaya, udah yakin, and I'm so confident with my religion, so I don't have to. Ada Kang Chan naik, Kang Chan biar rame. Kang Chan naik dong. Jadi segala informasi itu bisa didapat ya teman-teman. Segala informasi bisa didapat gitu. Dan kalau memang itu bukan urusan kita, nggak usah lah
Kayak aku, kalau orang-orang yang banyak kan polemik baik dari Muslim maupun dari Kristen gitu, itu bukan urusan gue nggak mau. Saya hanya menjawab apa yang saya tahu, apa yang saya baca dari Al-Quran dan saya sampaikan. Mau menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, ma'assalamah. Karena kebenaran itu dari Allah, kesalahan itu dari Oten, ya kan? Gitu. Minum kencing otak itu bukan suatu kewajiban, tidak membatalkan kalian, tidak mengeluarkan kalian dari Islam, tidak membatalkan syahadat kalian. Kalau kalian punya penyakit yang tidak bisa diobati oleh pengobatan modern, itu ada solusinya. Dan waktu itu kenapa asbabul wurud? Asbabul wurud itu sebab turunnya hadis itu adalah ketika ada sekelompok tribe. What is tribe? Suku, gerombolan datang. Iya, di bawah kejang-kejang, aku nggak ngerti kenapa. Ada yang kena yang wabah. Kata Rasulullah, minumlah itu. Gitu loh. Dongeng cerita, iya nggak apa-apa. Teman-teman, kalau ada orang-orang yang mengatakan kita mendongeng apa, aku udah banyak sekali bikin VT bagaimana menjawab mereka gitu ya. Mereka akan selalu mengatakan, orang-orang kafir itu akan berkata, ketika kita membacakan Al-Quran, ketika kita membacakan kisah dari Al-Quran, mereka akan mengatakan dongeng yang nyata. Statement itu sudah ada dari 1447 tahun yang lalu, dari Al-Quran diturunkan. Jadi nggak aneh. Terus bagaimana perkataan mereka yang kasar kayak gitu, udah biasa gitu loh. Teruslah. Ya, makasih Bang Umar Umar Mesia ya. Seven Sleepers dongeng. Oh, 7 pemuda kahfi. Ya nggak apa-apa. Kalian menganggap dongeng tidak apa-apa. Kita mengambil ibroh dari situ. Diturunkan kalau kena kepala ya hancur. Apa maksudnya? Muslimah so ikhlas di poligami tapi tak rela menjalani. Ada beberapa yang tidak ikhlas, yang berat. Ada beberapa yang memang menjalaninya ini karena mereka apa? Karena mereka sudah sangat menerima. Ya udah, this is the consequences gitu. Jangankan kita, di zaman Rasulullah aja istri Rasulullah juga ada yang cemburu, banyak. Ya nggak apa-apa, itulah wanita, dinamika dalam beragama. Emang kenapa? Makanya untuk menguji seseorang ikhlas atau enggak, untuk tahu orang itu sabar apa enggak dengan ujian, harus dikasih ujian dong. Untuk tahu ini manis, enak apa enggak, harus rasain yang nggak enak dulu supaya tahu, bener nggak? Mana sih lo? Aku mau dipoligami, pertanyaannya salah, bukan kayak gitu. Karena ayat poligami itu bukan tentang wanitanya. Jadi gini loh, ayatnya itu ankihu mentobalakum masna wasulasa waruba. Nikahi wanita yang kamu inginkan 2, 3 atau 4, ya 1 kayak gitu. Kemudian statementnya itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Statementnya kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil maka nikahi 1 saja. Jadi pertanyaannya bukan siap nggak dipoligami, salah. Lu tanyanya sama laki-laki, apakah Anda siap mempoligami? Artinya kalau laki-lakinya siap, maka kecemburuan, kesenjangan yang lain-lain itu insya Allah tidak akan terjadi. Yakin. Nih coba untuk teman-teman yang mau poligami atau apa, jangan tanya ke perempuan mah dikasih pelukan, disayang-sayang sama suami, dikasih kartu yang banyak buat gesek debit, itu udah luluh lantak kalau perempuan, yakin. Tapi pertanyaannya adalah laki-lakinya, kamu siap berpoligami? Kalau misalkan kamu makan aja masih susah, terus lu mau ngomong poligami, mobil masih kredit semua segala macam, mikir. Ngapain? Kalau yang poligami gua Syekh Al-Thani, maulah. Siapa yang mau menolak? Mamad itu siapa? Jangan menormalisasi Mamad itu siapa? Aku nggak kenal sama Mamad, ya kan? Berarti pikiran duniawi doang? Ya enggak lah, bukan pikiran duniawi doang. Itu kan bagian. Emang kamu pernikahan emang hidup di dunia apa di akhirat? Enak banget ngomong pikiran duniawi doang. Wala tansa nasabaka fid dunya. Wala tansa nasabaka fid dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Gimana sih lu? Ngaji tuh yang bener. Ngaji tuh jangan setengah-setengah. Lu mau ngakalin gua nggak bisa.
Mamat itu siapa sih? Mamat itu siapa? Aku nggak kenal sama Mamat. Guys, kalau kita belajar tentang sejarah bagaimana raja-raja itu menikahi lebih dari satu, wajarlah karena laki-lakinya yang siap. Kalau wanita mah, wanita itu karena emosionalnya yang lebih tinggi daripada akalnya, mereka lebih mengedepankan emosi daripada akal. Jadi kadang-kadang bertindak tuh impulsif. Kalian tahu nggak impulsif? Bertindaknya tuh impulsif banget gitu loh, mendadak, tiba-tiba tanpa memikirkan akibatnya apa, nanti nyesel, nanti nangis. Namanya istri tuh, yang namanya istri ya, dipeluk sama suaminya aja udah, percayalah, gue udah jadi istri soalnya. Arom, ini Arom pendeta bukan? Bang Arom, bohonglah, ini Arom pendeta yang diskusi yang kemarin apa bukan? Pendeta Arom naik, pendeta Arom. Siapa bilang gue pembodohan publik? Sembarangan lu. Justru gue di sini tuh ngasih edukasi. Wah, kakak tahu aja. Bang Arom naik, Bang Arom. Apa kabar Bang Arom? Sehat? Aku tuh kemarin waktu di Bandung kemarin Bang Arom datang nggak? Naiklah Bang Arom. Nggak ada, saya tidak sedang melakukan pembodohan publik, juga justru saya sedang memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Karena kan kenyataannya memang kayak gitu, wanita itu emosinya lebih terdepan dibanding akalnya. Jarang wanita yang menggunakan akalnya tuh, maksudnya jarang tuh, kebanyakan memang terbukti kan. Mereka tuh sebenarnya gampang tersentuh, gampang sedih, gampang bahagia, kayak begitu. Guys, nih tentang peristiwa Isra Mi'raj ada lucu kemarin. Ada tentang, kemarin aku lihat video judulnya runtuhnya teori Isra Mi'raj. Ya salam, kenapa bisa kayak begitu sih? Ada orang berpikirnya kayak gitu. Subhanalladzi, ayat pertama surat Al-Isra itu apa? Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah, Subhanalladzi asra abduhu lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu, harus diingat, Isra Mi'raj itu adalah keinginannya Allah memperjalankan hambanya di waktu malam. Yang kedua, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu apa sih? Yang di kepala mereka yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah fiktif atau segala macam, bukan bangunan masjid, bukan masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab, no. Masjidil Aqsa itu adalah komplek, jadi satu kotak gitu ya, itu namanya Masjidil Aqsa, Al-Aqsa gitu. Yang ketiga, bahwa mereka mengatakan, oh Rasulullah sedang bermimpi tidur di rumah ini. Kurang ajar itu mulutnya. Rasulullah pergi terbang bersama badannya, bersama tulangnya, bersama ruhnya, karena Allah yang mau. Itu kudratnya Allah, itu kuahnya Allah, itu kudrat dan iradatnya Allah. Makanya subhanalladzi asra. Jadi subhanalladzi, ke siapa? Ke Allah. Itu maunya Allah, bukan maunya kita, bukan maunya Nabi Muhammad, bukan. Begitu teman-teman, sesimpel itu. Tapi ya begitulah, kadang-kadang orang-orang yang bermaksud, orang-orang yang selalu ingin memadamkan cahaya Allah. Surat At-Taubah ayat 23, yuriduna ayutfi'u nurallah, mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah, tapi mereka nggak bisa. Seperti itu ya. Ini oten banyak banget ya, tapi nggak apa-apa lah, aku ngasih edukasi ya buat teman-teman semua. Lucu, kalau lucu ketawa mas, jangan diem, nanti sakit perut. Teman-teman muslim ini oten lucu banget sih, tapi nggak apa-apa lah. Enak banget di sini, tau nggak? Aku seneng banget dapat kafe ini. Oh my god. Edukasi pembodohan, tapi kamu betah di sini. Edukasi sesat, tapi kamu betah di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita nih nggak usah mendebat, nggak usah sampai debat kusir teriak-teriak. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku terlalu kece untuk hal-hal seperti itu ya. Cukup membacakan ayat Al-Quran. Nanti kalau misalkan aku pengen bacain ayat Bible, aku undang Kang Chan. Ini Kang Chan mana sih? Aku tuh heran ya sama ustadz-ustadz itu ya. Nggak ada yang pada mau naik di sini. Mungkin aku terlalu serem penampilannya, terlalu kayak singa kali ya. Mungkin seperti itu. La ilaha illallah. Iya. Aku tadi tarik nafas, terus mengucapkan la ilaha illallah. Biasakan ya teman-teman, normalisasi ketika kita kesandung, keseleo, kepleset, ucapkan bismillah. Kalau kita sedang sama teman kita, ucapkan bismillah alaik. Jangan latah, jangan mengucapkan, mulut ini terbiasa mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jangan kayak gitu, mulai sekarang hilangkan ya. Normalisasikan, ucapkan bismillah. Normalisasikan kalau kita sedang ada pikiran jelek atau habis memaki orang tanpa kita sadari gitu, langsung berkata astagfirullah wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu. Enggak apa-apa, berapa kali pun kesalahan tetap ucapkan astagfirullah wa atubu ilaik. Normalisasi seperti itu. Kemudian melihat sesuatu yang jelek di jalan, ada naudzubillah min dzalik, kecelakaan, ada orang jatuh, ada pemandangannya jelek, ucapkan apa? Subhanallah. Ada orang kece kayak Sarah, ucapkan masya Allah gitu ya. Maksudnya gini, jangan salah, orang sering salah antara subhanallah dengan masya Allah. Ketika kita mendengarkan seseorang membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, ketika kita melihat mobil bagus, melihat rumah bagus, pemandangan bagus, sesuatu yang bagus, makanan enak, minuman enak, ucapkan masya Allah. Kalau orang yang ada di depan kita, masya Allah, Allahumma barik, gitu. Ini, iya benar. Masya Allah, iya dong, ucapkan Masya Allah. Ya sih, Islam keren lah. Islam itu ya ajaran yang, coba kalian perhatikan teman-teman. Kita kalau misalkan mau tidur dianjurkan untuk bersikat gigi, siwak dan wudu. Terus sholat witir. Terus ada zikir mau tidur, ya. Terus bangun tidur ada zikirnya juga. Keren banget sih. Terus cuci tangan apa? Adakah ajaran sesempurna ajaran Islam? Coba, ada nggak? Doa dulu teman-teman. Kita udah masuk bulan Sya'ban ya. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Maksudnya tuh kita sampai di usia kita tuh sampai di bulan Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab udah lewat ya. Ini Sya'ban dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maksudnya usia kita, insya Allah kita bisa banyak berlatih di bulan Ramadan besok. 28 hari menuju Ramadan, ya Allah. Dulu waktu aku di Riyadh, waktu Rasid usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, aku hampir tiap tahun Ramadan di Mekah. Jadi 35 hari aku di Mekah gitu. Nah, sebelum Ramadan, 3 hari sebelum Ramadan aku di sana. Terus Idul Fitri di Mekah, 2 hari kemudian balik lagi ke Riyadh. Jarak Riyadh Mekah itu 1.200 kilo teman-teman. Jadi kayak Jakarta Surabaya, itu driving. Jadi kita nyetir, kadang 8 jam, kadang 10 jam, tergantung istirahat. Signal jelek ya? Di Mekah udah cium batu belum? Apakah dosanya sudah habis? Well, cium batu Hajar Aswad maksudnya. Alhamdulillah aku cuma 2 kali mencium Hajar Aswad, dan itu pun aku mengingat hadis dari Umar bin Khattab. Maksudnya ketika, bukan hadis, perkataan. Hadis itu perkataan ya. Perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa kamu tuh hanya sebuah batu hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah batu hitam, jadi tidak berkuasa apa-apa. Yang mengampuni dosa adalah Allah. Dan kita mencium batu itu adalah apa? Sebuah kebaikan. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya
sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan jelek. Itu hanya anjuran, bukan suatu kewajiban. Hanya anjuran. Kalau kamu bisa mencium, mengingat itu adalah batu dari surga. Awalnya adalah putih, kenapa menjadi hitam? Karena ya banyak disentuh oleh orang-orang berdosa. Ya udah, tuh kan udah hilang sendiri oten. Tadi banyak banget otennya di sini. Batu dari surga, siapa yang lihat? Well, kata Rasulullah yang bilang, aku nggak pernah ketemu Rasulullah, mimpi pun aku belum pernah, tapi aku beriman. Itulah namanya rukun iman. Meteor dari mana? Meteor dari pecahan bintang. Meteor dari pecahan bintang. Mbak Intan gak kelihatan. Umi Intan. Aku Intan, aku Sarah Intan. Enggak, kamu bilang meteor. Aku tanya meteor itu apa? Pecahan bintang. Apa-apa? Apa bintang yang jatuh? Apa-apa? Meteor itu apa? Kalau kamu tidak beriman kepada Islam, kepada Allah, kepada Muhammad Rasulullah, tidak masalah. Karena itulah standar pemikiran kamu seperti itu. Dia nggak sekolah, Bun. Jangan di masalah ilmiah. Masalah ilmiah apa yang tidak ada di Quran? Di Quran ada surat Al-Hadid. Nah, kemarin aku baru bahas surat Al-Hadid, surat besi artinya. Di ayat 12 di surat Al-Hadid itu ada doa tentang kita meminta kesempurnaan cahaya. Nah, artinya Allah tidak akan, nanti di yaumul qiyamah Allah tidak akan membuat sedih Nabi dan orang-orang yang beriman. Kemudian nyambung nanti di surat At-Tahrim ayat 12. Gitu loh. Menuhankan manusia yang digantung. Teman-teman yang typing di bawah, terima kasih sudah membalas-balas Oten ya. Aku sih kayaknya nggak mampu melawan kebodohan mereka gitu. Mamad itu apa sih? Mamad itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamad itu apa? Aku nggak ngerti. Mereka berbicara. Dengar teman-teman, coba inilah yang dimaksud Allah surat Al-Hajj ayat 8, ayat 9-nya gitu ya. Ayat 8 dan 9 lah. Mereka akan dihinakan di dunia. Apa? Hina seperti ini. Menghinakan dirinya tanpa mereka sadari. Mereka seolah-olah mengatakan hal yang mereka anggap pintar. Mereka seolah-olah berpengetahuan, padahal enggak. Mereka menunjukkan kebotolannya gitu. Makanya aku bilang aku nggak sanggup melawan kebodohan dia. Oh gitu, iya emang. Gak, aku lagi emosi. Maksudnya lo marah-marah? Enggak sih. Marah-marah sama orang botol. Marah-marah sama orang botol. Begitulah ya. Bahagia banget aku. Sebenarnya kalau mereka punah, lucu-lucunya hilang ya. Iya,
Bener, di bawah panas hostnya kalem jadi punah. Bener. Mereka itu suka banget keributan ya. Ternyata mereka sangat suka keributan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku punya pertanyaan. Coba teman-teman jawab typing ya. 94 orang memandang. Kalau Rasulullah itu ketika berdakwah dan berbicara dengan kaumnya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Benar nggak? Terus makanya kitab sucinya diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, benar. Nah, kalau misalkan Nabi Isa itu dan Nabi Musa itu diturunkan dalam bahasa apa? Maksudnya berbicara dalam bahasa kaumnya. Nabi Isa diturunkan dalam bahasa Aramaik. Nabi Isa, Yesus Aramaik ya. Terus kitab Injilnya itu mushafnya, lembaran-lembaran perintah-perintah Tuhannya itu dalam bahasa apa? Kalau kita bisa membuktikan, umat Islam bisa membuktikan bahwa dari Rasulullah sampai sekarang kitabnya ada. Kitabnya dalam bahasa Arab. Ada sampai sekarang dalam bahasa Arab. Benar gak? Dan terjemahnya bisa diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa dunia. Nah, kalau misalkan bahasa Aramaik mana? Kenapa jadi Greek? Kenapa jadi bahasa Yunani? Aku tanya. Transisi dari bahasa Aram ke bahasa Yunani itu gimana? Terus sekarang mereka terjemahannya bahasa Indonesia yang dipakai, nanti ke bahasa Betawi, bahasa mana-mana. Artinya mereka tidak punya, tidak ada mana yang aslinya, maksudnya menurut versi mereka gitu loh ya. Oh, kerjaannya Paul jadi Grek. Enggak, kita coba berpikir sedikit kritis gitu loh. Kalau memang ada bahasanya Nabi Isa itu ya kan sesuai dengan kaumnya, karena mereka selalu menyoal surat Al-A'raf ayat 157. Itu kemarin aku udah bikin VT tapi aku upload di story. Itu yang selalu disoal, dan mereka seolah mereka paling pinter gitu loh. Kita sendiri tidak meyakini ada perintah dalam rukun iman. Perintah dalam rukun iman adalah kita harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah berupa Taurat dan Injil. Sekarang aku tanya sama teman-teman, kita kan harus beriman, apakah Taurat dan Injil yang mereka pegang sekarang adalah Taurat dan Injil yang diturunkan dari Allah pada Nabi Musa dan Nabi Isa? Itu pertanyaan loh. Artinya apa? Kalau itu bukan dari Allah, kita kan nggak boleh beriman sama yang bukan yang Allah perintahkan. Terus mana dong Kak Sarah? Taurat asli dan Injil asli? Ya Al-Quran dong. Loh, gimana sih? Kok bisa jadi Quran? Ya iyalah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Nabi Musa, perjalanan hidupnya, mukjizat apa ada di Quran. Kalian mau baca tentang bagaimana sirahnya Nabi Musa? Lihat di surat Al-Baqarah, lihat di surat Toha, di surat A'raf sebagian. Bukan masalah siapa yang mau naik ini? Halo. Aduh, wangi banget itu masakannya. Halo. Dongkin. Oh, Gabriel. Gaby. Apa kok cerita kau ngomongin oten. Lu nama ganti-ganti dulu ya. Cerita-ceritai. Hah? Gue lupa bawa earphone. Apa? Nama anaknya itu. Gak denger lu ngomong apa, Gabriel. Nama anakkunya si Dongking, si Darel.
Oh, Nama anak akunya itu. iya lu kan Melvin. Ganti-ganti nama mulu lu. Apa? Apa Gebi? Apa Gebi? Nah, kenapa? Oke, apa? Itu Bisa aku tanya kamu tadi, Sarah? itu papan catur. Ya, aku suka main catur. Apa? Nah, kenapa kau? Apa? Kenapa kau bilang? Kenapa kau bilang kitab Kristen itu nggak asli? Mana yang aslinya kalau kayak gitu? Loh, iya dong. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ahli kitab yang dulu itu berubah-ubah sehingga tidak terjaga kesuciannya. Makanya Allah turunkan Nabi Muhammad dengan kitab Al-Qur'an yang terjaga sampai saat ini. Begitu Gebi, semudah itu. Banyak orang gila, gua nggak bawa earphone. Ya nggak bisa gitu lah, apa Sarah? Nah, nggak bisa gitu. Itu kan kata lu nggak bisa. Kalau gue bisa menjelaskan seperti itu, gue percaya kepada Allah. Gue percaya sama wahyu dong. Aduh. Nggak bisa. Jadi Ini maksudnya gini, Sarah. Kau percaya pada Allah, oke lah. Aku percaya pada bukti. tapi kan itu bukan loh. Masa bukti sekarang gue tanya. Yang lu bilang yang lu anggap Bible itu sekarang itu ditulis semenjak zamannya Nabi, semenjak Yesus masih hidup. Gue tanya. Belum Yesus. Itu kan ditulis setelah Yesus naik ke surga. Yesus Enggak. kan naik ke surga. Aku sebentar. Lu ngomongin bukti, Gebri, lu ngomongin bukti ya. Betul. Al-Quran diturunkan bersama Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun. Let's say 23 tahun. Bersamaan dengan itu, ada penulisan di beberapa mushaf, di tulang, di lembaran, sampai akhirnya ada ide pembentukan mushaf. Itu waktu Rasulullah masih hidup, bisa dipertanggungjawabkan isinya. Sekarang gue tanya, Bible lu sekarang itu ditulisnya semenjak apakah waktu Yesus masih hidup? Mencret kau. Setelah Yesus terangkat ke surga, ditulislah kitab kami ini. Ya, berarti siapa yang validasi kalau bukan Yesus? Validasi. Berapa tahun? Untuk apa divalidasi? Orang saksi mak. Kalau kita, bentar Gaby, kalau kita, Rasulullah masih hidup, udah ada penulisnya, udah ada penulis mushaf, bukan penulis Al-Quran, penulis mushafnya. Mana kau tahu? Gitu, makanya kita tidak, itu bukan Injil yang diturunkan Nabi Isa. Karena mana? Karena lu nulisnya setelah Nabi Isa meninggal, ya kan? Begitu mikirnya, Gaby. Ini maksudku, apakah Injil yang kau maksud itu sudah ada ketika Yesus hidup? Injil apapun yang dibawa oleh Nabi Isa, Taurat apapun yang diajarkan Nabi Musa, yang diajarkan Nabi Isa apa? Gue pengen tahu Injil mana? Apa yang diajarkan Nabi Isa? Gue baca Al-Quran, oh ada kisahnya di surat Ali Imran, di surat Maryam, di surat Az-Zukhruf. Bagaimana Nabi Isa itu? Siapa Nabi Isa itu? Ajaran apa yang dibawa? Gue bisa tahu dari mana? Dari Al-Quran. Maksudku begini, biar jangan simpang siur bahasa kita. Apakah Injil itu, buku Injil, kitab Injil itu sudah ada di tangan Isa alaihissalam atau belum pada saat dia hidup? Lah, pada saat dia hidup dong, Gaby. Dia hidup membawa apa? Kan dia bilang, Nabi Isa bilang di surat Maryam ayat 30, aku adalah hamba Allah, diberikannya aku kitab. Ini Nabi Isa ngomong waktu dari bayi ya. Diberikannya aku kitab, dijadikannya aku nabi, disuruhnya aku mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berbakti kepada orang tua. Dan keselamatan, keberkahan bagiku di waktu aku hidup, di waktu aku mati, di waktu aku dibangkitkan. Itu. Aduh, ini berisik banget, banyak banget yang pengen naik ah. Apa itu kok suara banyak kali di belakang? Suara akunmu itu. Gap.
Gue nggak bawa, gue kesalahan gue nggak bawa earphone. Pikir cuma kita dua aja ngomong di sini kok jadi ribut. Kalau nggak aku sendiriannya di rumah ini, kira tuh Gue ngapain? nggak denger, nanti kita miskomunikasi. Pakai lah apamu, headsetmu. Tak Komal di keramaian. Ya ribut lah, begaduh lah semuanya. Di keramaian kau buka Komal. Ada kafe baru, Gaby, deket Nah. deket sekolah anak gua. Biasa kan gua di kantor pusat, sekarang ganti. Enak-enak tempatnya. Waalaikumsalam. Nanti besok lah gua bawa earphone. Gua lupa. Siapa ini yang mau naik lagi? Nggak bisa, Mbak, Mas. Aku nggak bisa naikin orang lagi. Ini Gaby aja, nanti kita lanjut lagi ya, Gab. Nggak bisa, Gab. Ini seru bahasan ini ya. Kita lanjut ya. Al-A'raf 157 itu sama lu mengklaim bahwa itu membuktikan Injil yang mana. Kalau gue bisa bertanggung jawab atas apa yang gue ucapkan, Gaby, denger baik-baik, Gaby. Jadi nanti kita lanjut lagi. Oke. Turun dulu, Gab. Itu tadi Melvin. Udah lama kenal di TikTok. Walaupun dia agak-agak, tapi menurut aku dia selama sama aku dia baik-baik aja, fine. Kalau misalkan kalian menemukan dia di tempat lain, dia menghujat apa gitu, ya itu urusan dia ya. Kalau tempat gua, kalau dia menghujat gua ini soalnya, karena aku sendiri nggak mau menghujat-hujat gitu. Tapi aku sendiri kita tuh harus bisa bertanggung jawab ya, bertanggung jawab atas apa yang kita katakan gitu. Gitu loh. Kan ada akhirnya kita kan disuruh beriman. Kita orang Islam nih, teman-teman. Kita diwajibkan rukun iman itu kita harus beriman kepada kitabnya Musa, kepada kitab Injil, Zabur, Taurat. Injil mana? Kitab. Kalau misalkan kitab itu masih ada, kenapa Allah turunkan agama Islam? Kan gitu. Si Gaby ini suka main catur, tapi cara berpikirnya nggak kayak catur lu, Gab. Aku pengen nambahin air panas. Catur kayak adik aku kandung, masya Allah dia itu nah ini dia Georgia. Muhammad mengedit kitab Taurat dan Injil selama 22 tahun. Wah, hebat sekali. Makanya kenapa Allah turunkan Nabi itu dalam ummi, buta huruf, supaya tuduhan seperti ini udah langsung tertolak. Bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis, mengedit? Bagaimana mungkin seorang nabi yang tidak tahu tentang apa-apa bisa membacakan sebuah ayat tentang, let's say yang paling mudah adalah penciptaan manusia, diciptakan dari air yang terpancar, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang. Kan? Bagaimana mungkin Rasulullah tahu mengatakan hal-hal yang dia sendiri dalam keadaan buta dan buta huruf maksudnya nggak bisa baca tulis gitu. Orang yang tidak bisa baca tulis bukan berarti orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham. No. Oh, si Gaby makan babi kecap. Gaby, itu siapa yang udah makan babi kecap? Gaby.
Umi, tidak bisa membaca. Bukan buta, tidak bisa melihat, bukan tidak bisa membaca. Hati-hati kalau salah, mulut dan lidah kau, neraka kau ingat itu selamanya. Siapa ini? Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Mas, minta tolong mas, cepretin ya. Kata siapa? Hati-hati kalau salah. Kalau salah kan kita bisa minta maaf, bisa disuruh istighfar. 3, cepret lagi. Kasih mas. Umi. Gimana sih Umi? Artinya tuduhan-tuduhan yang mengatakan Nabi Muhammad mengedit itu terbantahkan. Karena Allah sendiri tidak bisa membaca. Bukan berarti tidak tahu, tidak bisa membaca. Dan orang yang Umi itu, nenek aku tuh bener-bener nenek. Mengarut saja kau. Apa sih mengarut itu apa mengarut? Mengarut itu apa? Mengarut itu apa? Iya, tapi kalau nextnya itu Mengarut itu apa? Ngaco. Oh, ngaco. Oh, mengarut itu artinya ngaco. Bahasa apa? Ih, aku kece banget loh di foto. Ini kan pakai filter. Kece juga ya gua. Ngaco. Oh iya, bahasa oten ya. Ini pakai filter nih kan enggak. Tapi kece juga, cuma gue gendut banget ya Allah. Enggak apa-apa lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi, oten panas ya? Iya, kenapa sih pada panas mereka? Mereka itu, tau nggak? Di Sirah Nabawiyah yang aku baca, Al-Mubarakfuri. Jadi tiap hari orang kafir Quraisy itu bikin conference gitu ya. Ini julukan untuk Muhammad apa ya katanya? Karena Nabi Muhammad ini udah terkenal al-amin, udah terkenal jujur, bukan pembohong, bukan yang mengarut gitu. Kata tadi siapa ya, yang ngaco, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Sebelum diangkat Nabi aja sudah terkenal kelurusannya, kehanifannya, kebaikannya, iya kan, kejujurannya gitu. Makanya ketika diangkat menjadi Nabi dan ketika Rasulullah disuruh berdakwah sama Allah, mereka bingung mau maki-maki Nabi itu dengan cara apa. Dibilang tukang dukun, tukang ramal, tukang sihir, nggak pernah sebelumnya. Tidak pernah melakukan praktek, nggak pernah komat kamit semua segala macam kayak gitu. Tukang bohong, enggak. Penipu, enggak. Jadi mereka sendiri bingung gitu loh. Kalau sekarang gini aja, ada surat yang turun untuk pamannya Nabi, siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Kalau orang-orang kafir Quraisy mau membuktikan Quran itu tidak benar, Quran itu bukan dari Allah, coba Abu Lahab masuk Islam. Iya kan? Coba Abu Lahab masuk Islam. Artinya udah patah itu surat Al-Lahab itu. Iya kan? Bener, Injil yang asli udah nggak ada, punah karena tidak bisa ahli kitabnya tidak bisa dipercaya, merubah-rubah isinya dengan tangan-tangannya, menghapus beberapa nubuatan tentang Nabi Muhammad apa. Makanya kita nggak beriman. Mereka mau ngomong apa aja. Ya, kalau misalkan kita mau tahu Taurat yang mana, Injil yang mana, lihat Quran dong. Ini tuh enak banget ya. Jadi hang tuah namanya, makanannya
ya Chinese food itu I like it lah, nasi goreng. Bismillah Alek, Bismillah Alek. Nah, normalisasi ya teman-teman. Kaget, keseleo, kesandung apa, baca Bismillah, Bismillah Alek. Quran gedebuk, enggak. Mana siapa ini? Si Torus dengar Quran itu tidak gedebuk. Quran itu tidak gedebuk. Si Torus dengar Quran itu turun, namanya wahyu turun berangsur-angsur. Makanya 22 tahun berapa bulan gitu, let's say 3 tahun. Jadi turun berdasarkan peristiwa, kejadian, isinya tuh hukum-hukum, sejarah, ya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injil masih ada dalam Al-Quran lah. Isinya Injil, jadi gini loh. Kalian itu minta isinya Injil apa atau bentuknya Injil kayak mana? Kalau bentuknya nggak ada, nggak tahu. Tapi isinya apa yang dibawakan Nabi Musa, apa yang dibawakan Nabi Isa, apa yang dibawakan Nabi Muhammad itu sama. Apa? La tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan mensyirikan Allah. Apa sih Lin, Bun bantu ingetin dong. Ken, Bun familiar apa sih, apa familiar apa, kan sama dengan nabimu Mbak, nggak bisa baca. Nggak bisa baca bukan berarti nggak bisa ngomong, bukan berarti nggak bisa ngapal. Lah, aku tuh kalau ngomong sama Oten susah banget ya. Tau nggak, my grandma, nenek aku orang Aceh, pinter banget. Dia pengusaha, dia punya pabrik, punya pengusaha jual beli dagang gitu. Terus gimana caranya dia nggak ngerti itu nota-nota apa gitu, tapi sukses tuh. Terus ibu aku pinter banget, ibu aku hafalannya, ibu aku tuh sekolahnya cuma sampai SMA doang, tapi ininya kecerdasannya masya Allah sampai dianggap profesor. Nah, dengar ya, Nusa Indo Mesin. Bohong dalam 3 hal. Ya. Bohong dalam 3 hal. Nggak boleh bohong semua. Kalau kamu justru dengan bohong itu kamu tambah mulia. Kalau kita enggak. Orang buta saat ini banyak yang bisa, itu buta penglihatan, nggak bisa bener-bener matanya. Kalau Rasulullah nggak kayak gitu. Memang Rasulullah tidak bisa membaca gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa melihat. Kenapa? Kenapa Allah menurunkan Rasulullah dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca? Kenapa? Ya, karena Allah tahu akan ada fitnahan seperti ini. Quran diedit, kita mencontek, nggak bisa, semua tertolak. Banyak banget orang liatin gue karena padahal gue nggak teriak-teriak kan. Besok gue bawa earphone. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujahidin Papua Barat. Assalamualaikum Papua. Aku dulu kenal banget ya, tapi mungkin beliau sekarang dulu Pak. Ustadz Fadlan Garamatan. Beliau terkenal dengan Ustadz Sabun. Pertama kali aku lihat dakwahnya beliau tuh tahun 2002. Sampai nangis. Beliau terkenal dengan Ustadz Sabun dulu karena beliau kalau ke Papua bawa sabun. Dakwahnya bener-bener lillah, ikhlas gitu ya. Ke Papua. Luar biasa lah. Aku tuh kalau melihat ya ustadz-ustadz yang bener-bener ikhlas gitu karena Allah gitu ya, nggak kelihatan sama kita di bumi ini, nggak kelihatan. Bener-bener jiwa dan raganya itu untuk Allah gitu, bener-bener. Makanya hatinya kita tuh gampang tersentuh dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang mohon maaf ya, yang artis gitu, yang selalu muncul di TV, yang nggak pernah ya melewati dunia dakwah yang bener-bener kayak Rasulullah itu berdakwah pada kaum-kaum yang lebih ganas dari sekarang gitu. Yang dilempari waktu Rasulullah di Taif. Gue kalau cerita kayak gitu nanti gue nangis. Ustadz ya kalau dari kisah, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari yang jahat.
Oh iya, kalau kamu jadi Nusa Indomesin, sekarang gini, kalau kamu jadi seorang agen rahasia, kamu ketemu sama aku nanya sama kamu, Nusa Indomesin, di mana letak persenjataan kamu? Kamu jawab jangan jujur kan? Goblok. Artinya Islam tuh sempurna banget. Kalau kita dalam keadaan siasa itu perang politik, kita boleh bahkan harus, masa kita kasih tahu di mana letak persenjataan kita? Blow on itu namanya, dipecat lu, nggak lulus lu jadi agen rahasia lu. Ya, Audrey di mana-mana. Iya, coba gimana? Kenapa harus jawab? Diam saja kan bisa kan? Ya berarti kamu blue to the on. Jadi kamu nggak punya defense. Kamu tidak diajarkan defense mechanism. Apa udah menyerah gitu aja? Ya Allah, begitu amat. Pasrah gitu. Pasrah. Nggak percaya gua. Lu bakalan diem. Mujahidin Papua. Ya Papua. Barakallahu fikum teman-teman di Papua, semoga istiqomah di dalam berdakwah. Ya, kita hanya mengharapkan ridhonya Allah ya. Segala sesuatu di dunia ini kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kalau ridhonya manusia, ridho itu apa sih? Ridho itu senang gitu, Allah senang. Kita mengharapkan Allah tuh bahagia, Allah senang dengan apa yang kita lakukan ya. Bukan ridhonya manusia. Kalau ridhonya manusia tuh cuma di mulut doang. Malah kalau kamu bohong nanti kata siapa? Makanya kalau emang Allah kan kita boleh bohong dalam 3 hal, gimana sih? Kita tuh yang simple aja, Oten. Berarti kamu tidak punya slogan mencintai negeri itu bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Kenapa nggak aja didebat sama Jenson? Jenson siapa Jenson? Nah, ya kan bagus kan? Kamu kayak ngomong-ngomong tentang berdakwah senggol bacok apa sih? Kita itu tahu loh kapasitas ada kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi itu memang yang wajib hukumnya untuk diperangi gitu loh. Yang memerangi kita, Masa kita diem aja? Masa kita diem aja gitu? Enggak lah. Kalian tuh dari Indonesia Merdeka sampai sekarang kalian aman-aman aja. Kalau ada berita bubarin yang ibadah, ribut banget sampai kayak mana gitu. Sebelumnya ada enggak? Kalau misalkan ada kayak gitu berarti ada masalah. Masalahnya apa? Takiyah lagi. Takiyah tuh Syiah. Coba renungkan, apa berbohong itu lebih baik. Berbohong itu nggak boleh kecuali dalam 3 hal. Udah. Kamu punya istri nggak sih? Kamu kalau istrimu masak keasinan, terus kamu bilang, istrimu enak nggak yang gitu? Oh nggak enak, ngapa nggak melayang tuh kompor. Terus aku cantik nggak yang? Enggak, kamu gendut, jelek. Bisa dibejek-bejek lu. Pasti lu bilang cantik. Enggak sayang, kamu cantik, masakan kamu enak. Lu bilang jujur, enggak kamu jelek, gendut, hitam, bau. Apa enggak bikin rujak lu sama istri lu kayak gitu. Nah, inilah kesalahan dalam berpikir, logical fallacy. Lagi ngomong bohong, terus ngomong menikah lagi. Inilah blue to the only Oten. Heran gua. Cantik nggak gua? Cantik lah. Kalau selama ada filter pasti cantik. Sampai lupa, astagfirullah. Wait.
Nah, itu yang bukan itunya pas kirim ya. Iya nih yang kirim gimana ya Teman-teman, gini, aku ingat tadi pagi aku ngaji, aku ingat di mobil aku mendengarkan tausiah dari salah seorang syekh. Aku lupa syekhnya siapa, pokoknya orang Saudi gini. Dianjurkan kita tuh untuk ghafil tuh cuek, lalai terhadap hal-hal tertentu. Jadi gini, teman-teman mungkin tahu ya, tadi juga ada yang komen, aku sedih kenapa sekarang apologet Islam begini. Aku sendiri orang yang sangat cuek, sangat bodoh amat selama it's not my business gitu, nggak ngurusin. Dan kalaupun itu nyenggol kayak kemarin sempat ada fitnah kayak gitu, sempat aku mereaksi beberapa, tapi karena alhamdulillah aku deket sama anakku yang selalu bilang mama ini diingetin gitu ya. Kan walaupun aku lebih tua tetap aja aku butuh seorang pengingat. Untuk hal-hal yang bukan urusan kita, nggak usah ambil pusing. Semua informasi bisa masuk ke dalam, kita lihat, kita pikirin, masuk ke hati. Nah hati kita ini kayak bejana, kayak mangkok gitu ya. Kita taruh gitu, terus corongnya nanti mulut kita. Nanti apa yang kita ucapkan itu apa yang ada dalam hati kita gitu ya. Jadi kalau bukan urusan kita melihat, kalau kita punya kemampuan untuk mendamaikan, damaikan. Kalau enggak lah. Gitu. Jadi jangan suka ngurusin hal-hal yang bukan urusan kita gitu. Apalagi personalnya orang, pengen tahu orang itu bagaimana. Ini bukan gue banget. Saya termasuk orang yang nggak peduli. Kesannya memang kayak orang yang nggak care gitu. Apaan? Nggak apa-apa. Itu lebih baik. Kalau misalkan orang itu datang kepada kita, minta pendapat, minta tolong jalan keluar, itu boleh. Tapi kalau misalkan bukan, mereka nggak ada urusan, kita nggak usah pengen tahu dulu kamu nikahnya gimana, dulu sama siapa, dulu begini, bukan urusan, bukan gue banget. Gitu teman-teman. Mana aku ngomong kayak gitu? Boleh bohongin istri rumah tangga? Mana ada statement aku kayak gitu? Aku bilang kalau kamu ditanya sama istrimu, aku cantik nggak ya? Terus kamu bilang jawabnya, kamu jujur, enggak, kamu jelek, gendut, hitam. Apa enggak marah istrimu? Kan walaupun istrimu jelek, kamu pasti bilang cantik ya, kamu paling cantik seisi dunia, kamu hanyalah yang tercantik di hatiku. Kamu pasti gombalin dia kan, bohong. Terus kenapa larinya jadi boleh bohong poligami? Gimana sih lu? Inilah namanya logical fallacy. Oh penyuka, oh gitu, ya udahlah, nggak usah dijawab kalau kayak gitu. Iya. Kalau misalkan kamu penyuka sesama lagi bete ya susah aku ngomong apa juga. Aku boleh nggak sih minta air panasnya aja ya? Bayar lagi juga nggak apa-apa. Tapi aku ini terlalu. Ini kafenya enak banget, masya Allah. Aku suka banget lah di sini lah. I like it. Nggak terlalu berisik. Kopi mau kak? Enggak, aku bukan kopi ini. Kawinata, kaifa haluk ya ukti? Alhamdulillah bikhair. Kopi, oh kopi. Terima kasih, aku pikir kopi. Bukan urusan dulu. Bismillah. Signal aman nggak sih guys? Signal.
Somat bilang, Somat itu siapa? Aman. Dengar ya teman-teman. Coba yang oten-oten, kalian pasti punya Quran aplikasi ya. Coba kalian buka surat Az-Zumar, surat ke-59. Kalau nggak salah ya, surat Az-Zumar ayat 53. Nah, jadi itu adalah perkataan Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Kul ya ibadi, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Melampaui batas dalam hal apa? Dalam hal tauhid. Mungkin dulu dia pernah naudzubillah min dzalik murtad, mensyirikkan Allah, menduakan Allah, terus dia balik lagi, dia bertobat, dia balik lagi ke dalam Islam. Allah terima tobatnya. Ya? Yang telah melampaui diri dalam berbuat dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan kalian itu berputus asa. Yang namanya syaitan itu nggak mau kalian bertaubat. Nanti kita udah kebanyakan dosa, diterima nggak ya tobatnya? Itu namanya ragu-ragu, itu namanya was-was. Itu dari syaitan. Bisikan-bisikan itu dari syaitan, kesedihan-kesedihan itu dari syaitan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi semua pendosa apapun Allah ampuni dosanya. Gitu. Kalau kamu bilang pendosa yang melakukan dosa ini itu masuk surga, ya bertobat dulu, diampuni dulu. Dan kalian pikir orang yang melakukan dosa itu, nih, aku tuh banyak ya, maksudnya alhamdulillah aku banyak diketemuin dengan orang-orang yang mereka ada masalah, terus mereka bercerita, dan aku tuh tipe yang mendengarkan. Saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu, saya pernah dosa. Terus ya udah diem aja. Terus aku bilang, kalau Anda datang kepada saya menceritakan ini dengan niat mencari solusi, dengan niat mencari solusi untuk ketenangan jiwa, ya, insya Allah dosa yang sudah ditutupi oleh Allah, kecuali kamu membukanya atau orang lain yang membuka aib-aib kamu, ya itu udah luar biasa. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan sudah ditutup sama Allah, ya jangan dibuka lagi kecuali untuk mencari solusi gitu. Atau misalkan ada teman yang jahat, dibuka aibnya, dikasih tahu segini, ya udah, itu orang stres nggak kalau misalkan kejelekannya dibuka sama orang? Pasti stres. Kayak orang yang suka ditangkap sama KPK kan pakai jaket kuning, kan pasti mereka ada tekanan jiwa, bener nggak sih? Nggak bisa makan, nggak bisa ini, bener nggak? Apakah itu bukan hukuman dari Allah? Itulah hukuman. Salah satu hukuman ya bagi orang-orang yang bertakwa itu ketika dia tidak bisa menikmati lagi sholatnya, ketika dia tidak bisa lagi merasa dekat sama Allah. Itu karena kenapa? Karena selama ini dia menabrak, dia tahu nih, diajak sama teman-temannya ke restoran minum kopi, ternyata ada yang bawa minuman yang tidak halal, minuman haram. Nggak apa-apa, sedikit aja, cobain gini-gini. Kan pasti ada suara-suara hati yang ngomong jangan, itu jangan. Tapi kan sebelahnya ngomong udahlah nggak apa-apa sekarang aja, apa nanti kan bisa tobat gini. Ya itu ketika kita tidak bisa mengalahkan, ketika nafsu kita mematikan akal, nah itu seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu hukuman dari Allah gitu. Makanya kenapa di pusat rehabilitasi itu aku lagi bikin proposal nih guys. Aku lagi bikin permohonan sama salah satu ada dokter jiwa, dia di Mayapada, psikiater. Dulunya deputi BNN narkotik. Jadi aku pengen, dok aku mau dong masuk ke lapas-lapas gitu untuk nulis aja, untuk bahan aku nulis gitu, kayak meneliti gitu ya, ngomong gitu, ngobrol dengan mereka gitu. Aku pengen banget kalau yang pasien-pasien yang di refer sama beliau kan
Kayaknya yang cuma masalah apa sih, duit ada apa ada gitu loh. Artinya orang-orang yang masuk ke lapas ini kan mungkin dari tekanan ekonomi, mungkin sosial, maksudnya tetangga apa kayak gitu. Nah kalau misalkan yang ada artis-artis besar juga tahu, aku pengen ini bener-bener ya, orang itu kalau sudah sekali melakukan dosa, kenapa sih dia melakukan dosa itu pada saat dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, benar nggak? Ketika dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, dia melakukan dosa sekali. Akhirnya sering, akhirnya tidak berasa gitu. Shirley Cebing, namanya Shirley Cebing. Aku follow loh dia. Oh iya benar-benar itu luar biasa itu. Iya. Saya pernah di lingkaran tersebut. Lingkaran apa? Alhamdulillah ya, ternyata memang signal aku aman kan, lingkaran yang Bunda sampaikan tadi. Oh iya benar. Iya, terus ternyata ya Islam itu, maksudnya Islam itu sebelum ada ilmu psikologi, sebelum ada ya ilmu psikologi modern lah. Coba teman-teman kita menuju ke zamannya kayak Nabi Muhammad ya. Rasulullah itu di tahun hijrah sebelum tahun bukan hijrah, tahun kenabian ke-10, 11, 12 yang istrinya meninggal, Ibu Khadijah meninggal, kemudian setelah itu pamannya meninggal, kan tahun kesedihan. Rasulullah kan nabi juga, Rasulullah juga mengalami kesedihan gitu. Benar nggak? Dikata anaknya meninggal, ketika anaknya meninggal, orang-orang kafir Quraisy ngomongnya apa? Ketika anaknya Rasulullah meninggal, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, lihatlah katanya, Muhammad, anak laki-lakinya mati semua katanya, nggak ada penerusnya lagi gitu. Tapi hikmahnya apa? Nggak ada orang yang ngaku nabi gitu, nggak ada orang yang ngaku nabi. Terus dihibur sama Allah dengan surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang-orang yang menghina kamu, yang mengejek kamu gitu, mereka lah yang terputus gitu. Maksudnya dalam tradisi Arab itu kan anak laki-laki itu sesuatu hal yang wow gitu ya, penerus nasab, apalagi ini dari keluarga bangsawan kan. Nabi itu dari keluarga terhormat gitu. Nah satu, yang kedua, ini kita berbicara tentang mental health ya, dari segi ini loh, keislaman. Terus Rasulullah sedih, dikasih surat Alam Nasrah, kemudian wadduha, Allah tidak akan meninggalkan kamu. Nabi itu yang namanya nabi, ujiannya pasti di atas rata-rata. Kalau kita ujian kita tuh biasa, standar banget. Kalau nabi pasti, kalau sakit ya pasti sakitnya lebih double, triple gitu, bahkan pasti lebih lah, gitu kan. Nah, berbicara tentang mental health itu satu, Rasulullah ya, Rasulullah manusia paling agung, mulia di dunia dan akhirat gitu ya. Kalau kita berbicara tentang wanita, coba kondisi Ibu Maryam waktu itu, apa beliau nggak kayak yang anxiety, depresi gitu loh. Tapi kan dia merasa dekat sama Allah. Benar nggak? Ketika Allah perintahkan Maryam, guncangkanlah pangkal pohon korma itu supaya itu rutobnya turun, jatuh gitu, dimakan.
Oh, di atas ada. Di atas ada, guys. Apakah suara aku kayaknya menarik perhatian? Tadi pagi masih sepi ya. Besok harus bawa earphone. Ntar dulu lah, gue ngomongnya jadi. Kalau aku dari dulu tuh nggak pernah, nggak selalu menolak hal-hal yang di luar dari Islam gitu, kayak meditasi, istilah-istilah kayak gitu nggak. Aku lebih senang berzikir. Berzikir itu tenang, mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah tatmainnal qulub? Jadi ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Jadi aku lebih senang membaca hal-hal yang bukan berarti gua nggak terima ilmu pengetahuan, iya, tapi karena saya sangat meyakini Al-Quran itu adalah sumber ilmu gitu. Makanya saya sangat berhati-hati menyaring banget gitu. Ini apa? Nggak pernah kaget dengan orang-orang yang baru muncul. Enggak, Rasulullah udah pernah ngajarin kayak gini. Islam mengajarkan seperti ini dari dulu gitu. Kayak yang bangun di tengah malam, meditasi lah inilah. Allah sudah ada tuh di surat Muzammil, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Terus kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, surat Az-Zariyat ayat 19 kalau nggak salah ya. Orang-orang yang waktu di dunia itu kanu qalilan, sedikit di waktu malam mereka, maksudnya sepertiga malam terakhir mereka bangun dan beristighfar. Beristighfar tuh apa sih? Beristighfar tuh merenungi dosa-dosa, kemudian ngaku salah, ngaku rendah, ngaku hina sama Allah. Itu astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullahnya banyak, mau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta, kalimat tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu Nabi Yunus. Nabi Adam gimana? Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguh kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kayak gitu. Jadi Islam tuh keren banget lah. Aku tuh kalau ketemu Dokter Kusman, beliau udah senior banget ya, udah banyak banget pengalaman. Terus aku tuh ngobrol, Dok, kenapa sih orang begini-begini? Oh, orang kalau misalkan dia lagi bete, penyebabnya ini. Kasih tahu. Ada fase dalam kehidupan dia dari bayi sampai usia berapa tuh, ada yang terlewatkan, ada yang tidak. Jadi dia akhirnya sekarang. Terus kalau dia merokok gitu, kenapa? Dia kecanduan. Intinya mah kurang kasih sayang Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Makanya di dalam Muratibuddin itu ada ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan itu apa sih? Kita kan tidak bisa melihat Allah. Tapi kalau kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah, kita kan nggak bisa lihat Allah. Ya, tapi Allah melihat kita gitu. Kayak gitu. Jadi menghadirkan. Nah, sekarang tuh ada ajaran, guys. Kalian tahu nggak ada ajaran baru? Kesadaran. Assalamualaikum diganti salam rahayu. Ya itu ya, balik lagi ke identitas juga. Kalian tuh harus bangga dengan identitas kalian sebagai seorang muslim. Apa ini? Gue nggak terima ini. Bang Wiro, rokok nyinggung gue nih. Oh iya, bagus kalau tersinggung. Supaya sadar. Ih, si Taurus dari tadi betah banget di sini. Lu suka ya dengerin dongeng gua? Siapa? Suka banget lu dengerin dongeng gua. Siapa ya? Aku juga lupa. Iya. Ada di bawah. Mana? Iya itu benar. Gua kalau makan yang enak-enak, inget Rasid, inget anak. Walaupun dia juga sering makan enak-enak.
Aku tadi naikin Oten, cuma nggak bawa earphone jadi berisik. Nggak enak sama tamu yang lain. Perempuan dipoligami karena botol, pemalas, atau cinta. Kata siapa? Ibu Aisyah, salah satu Rasulullah menikahi Ibu Aisyah masih muda karena kecerdasannya beliau. Mana ada botol, yang botol lu nggak hafal kitab lu. Perasaan tiap hari makan dulu, Sarah. Alhamdulillah. Lagi kan Ramadan, puasa dong. Sekarang hari apa sih? Sekarang hari Rebo ya? Cumi-cumi beracun. Enggak, aku lagi nggak pengen minum es. Aku yang panas sekarang. Sarah itu namanya istri Abraham. Dia Nabi Ibrahim. Ya, kenapa emang? Nabi Ibrahim itu wa ma kana Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan Nasrani, tetapi dia orang yang lurus dan yang berserah diri, musliman. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Langkah. Abraham tuh bukan Ibrahim, Sarah, kata siapa? Ini ada orang cocokologi lagi pada naik. Allah SWT itu siapa? Allah SWT itu siapa? Kita kenalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu, bukan Allah. Siapa itu Allah? Tidak ada huruf waw dalam lafaz alif lam lam ha. Nggak ada. Kak, kalau boleh tahu umur Aisyah yang sebenarnya dinilai, kalau di Sirah Nabawiyah yang Al-Mubarak Furi dinikahi usia 6 dan hidup bersama usia 9. Tapi kalau sirah yang lain mengatakan, kalau dilihat-lihat yang ada perang Badar dan ada Ibu Aisyah ikut perang Badar, dan Asma kakaknya, karena anaknya Abu Bakar. Jadi kalau dilihat umurnya 15 above. Ada dua. Kalian ikut riwayat yang mana? Kalau aku yang mana aja? Kalau aku baca di Al-Mubarak Furi usia 6 dan 9 itu aja. Dan pernikahan abad ke-7 tidak sama dengan pernikahan abad sekarang, guys. Itu harus di ini gitu. Emang kenapa masalahnya? Orang kafir Quraisy aja nggak ada yang komplain dengan pernikahan Nabi yang segitu. Nggak ada yang komplain. Istilah PDF, kalian tahu kan maksud aku PDF? Istilah PDF itu baru ada di abad 18. Dia sudah pernah naik sini. Waktu ada Bang Dio. Nanyain tentang Rob, blow on banget.
Enggak juga. Tapi kalau kali ini pasti foto ya. Bahasanya Masya Allah, Subhanallah, bahasanya Subhanallah, bahasa kasih, gila, luar biasa. Bahasa kasih, guys. Ini Pak kucing. Jadi ramai kali ya. Agak gitu ya. Ada banyak pencinta ya. Iya, syarat rukun nikah itu apa? Terus ya kalau kalian berpikir dengan jernih ya, Masya Allah, Islam itu agama yang sempurna banget gitu loh. Sampai aturan tolak aja, hak tolak itu yang punya laki-laki. Jadi wanita tidak punya. Bayangin kalau wanita yang emosional tiap kali berantem ngomongnya cerai gitu kan. Laki-laki kan enggak. Apa kau boleh soal itu? Kata siapa? Boleh dikirim. What is this? Perempuan Islam seperti tanah bercocok tanam. Betul, di surat Al-Baqarah. Begitulah Al-Quran membahasakan wanita, kemudian membahasakan ketika turun ayat tentang puasa gitu ya, 180 ya kalau nggak salah, Al-Baqarah 180. Kemudian Allah mengatakan antum libasulahunna, kamu adalah pakaian bagi mereka. Hunna itu bentuk jamak bagi perempuan mereka ya. Antum, kamu sekalian, libasulahunna adalah pakaian bagi mereka. Wahunna libasulakum, dan mereka juga adalah pakaian bagimu. Apa pakaian itu? Artinya Allah membolehkan kalian berjima di waktu malam, bukan di siang hari dalam keadaan berpuasa, enggak. Enaknya tuh ya nanti badai itu nggak mau hujan apa tinggal Al-Baqarah 183 ya. Iya, banyak ya. Ajaran yang tidak bisa diterima akal. Terus masalahnya apa? Apakah Tuhanmu bisa diterima dengan akal? Apa ajaran yang tidak bisa diterima dengan akal? Apa? Apa ajaran Islam yang tidak bisa diterima dengan akal? Udah nggak ada kali sholat tuh initiation gitu, itu makanya lucu deh gitu ya, kayak gak ada yang nyamain gitu. Jadi kalau Kata siapa? Wala tansawu fadla bainakum. tinggi udah gitu, kalau belicak apa kayak gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa sebelum kamu? Ini waktu diskusi sama Pendeta Arom, sama Pendeta Rahmat, Ibu Karyana, Bang Dio, Bang Moto sama Kores, aku tuh
moderatornya, jadi aku tahu nih tentang ini, lucu. Kalau kata pendeta Arom, puasanya kayak gimana puasa orang Islam? Kita tanya balik loh, kalau misalnya puasanya Nabi Isa kayak gimana? 40 hari 40 malam, kenapa harus 30 hari katanya? Karena bulan itu kan bulan Hijriyah, 30 hari, kalau nggak 29 30 gitu. Kita hitungannya kan Hijriyah, bulan malam. Itu kalau pendeta Arom waktu itu, lihat aja di YouTube bagaimana diskusinya. Pendeta Arom mengatakan 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Ajaran Islam mana sih yang nggak masuk akal? La ilaha illallah. Nih, 18. Nah, nih. Terus jika di antara kamu ada yang sakit gitu ya, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Artinya boleh, nanti bisa diqadha. Seperti itu. Bohong boleh. Oh, justru itu sangat masuk akal, HSB. Gimana sih? Justru itu masuk akal banget lah. Udah capek gue ngomong, teman-teman ngomong lah. Siapa yang mau naik gantiin gue ngomong sebentar tentang ini. Bohong lagi yang ini, kayak nggak pernah bohong aja lu. Kalau lu bohong dosa, kalau lu bohong dosa atau mungkin bertambah mulia. Kalau kita bohong dalam 3 hal doang. Capek tau gue. Minta air panas. Kenapa nabimu bisa kena guna-guna sihir? Nah itu namanya nabi, makanya berat. Mari kita bedah. Surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu rasul yang sangat berat risalahnya, tapi sangat kasih sayang gitu kepada kalian. Namanya nabi, namanya rasul, membawa apa sih? Membawa risalah, membawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Apa aku tanya pesannya? Pesan dari Allah kepada nabi untuk umatnya apa? Apa? Petunjuk hudan, petunjuk hidup di dunia itu kayak mana sih supaya selamat itu, ya? Dan salah satunya adalah yaitu gimana Rasulullah bisa mengajarkan obatnya sihir tuh begini. Ya beliau harus menjadi contohnya. Iya kan? Kalau Allah mau, ya nggak usah jadi satu semua kaum beriman, udah selesai. Tapi ini kan riwayat is oke, Satifah. Apa Satifah Sarah sih kalau ngomong? Orang ngomong apa sih? Jadi sebab turunnya surat Al-Falaq An-Nas itu untuk apa? Yaitu kalau sekarang ada nggak tentang guna-guna sihir? Ada kan? Ada. Kita di dalam Islam diajarkan oleh Rasulullah, zikir pagi dan petang itu jangan ditinggalkan. Itu sama halnya kayak kita pakai baju besi, baju perang. Baju besi kalau kena panah apa nggak kena langsung ke badan. Artinya makhluk-makhluk gaib itu ada, jin itu ada. Mereka itu sama seperti kita manusia, beranak pinak, makan, punya pasar, semua segala macam sama, ya. Dan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang telah menciptakan malam, dari kegelapan malam gitu, dari tiupan tukang-tukang sihir yang meniup pada bulbul. Kejadian nggak sekarang? Ada nggak dukun-dukun santet, meong, semua segala macam kurang ajar itu? Ada kan? Perbuatan-perbuatan itu masih ada, tetap ada. Kita umat Islam diajarin ini loh caranya, baca zikir pagi dan petang gitu. Memahami kayak gitu nggak bisa, susah dipahami untuk kalian. Kalian maunya nabi itu apa sih? Nabi itu apa sih? Nabi itu kayak orang sakti gitu, mandraguna, nggak berdarah, nggak apa. Itu bukan nabi, itu malaikat.
Nabi itu berperang, bermuamalah, berdagang, mereka berjalan-jalan di pasar, mereka makan. Sama, mukjizat itu dari Allah. Mukjizat itu dari Allah, Allah yang berkehendak. Satifah ini apa sih Satifah? Woi, kamu ngomong Satifah Sarah apa itu ngomong? Sihir kan dari setan. Aduh, sihir dari setan masuk Islam. Denger ya, ini ada ada setan, ada iblis. Kau dengar baik-baik. Sebab turunnya surat Al-Jin itu, surat Jin itu apa ayat pertamanya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ketika Rasulullah sedang sholat membacakan Al-Quran gitu kan, itu jin tuh berdesak-desakan dan mendengarkan Al-Quran. Mereka berkata, qalu inna sami'na, sungguh kami telah mendengar Qur'anan ajaba, bacaan Al-Quran yang sangat ajaba, yang sangat mengagumkan. Itu coba ada yang bisa koreksi saya? Surat Jin ayat 1. Coba cepat muslim. Halo. Semuanya ada satu ya? Qul uhiya, bener nggak ayatnya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kayak depresi Kalau benar putih dan gelap tidak bisa bersatu. Memang tidak bisa bersatu. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan yang benar dengan yang batil. Betul. Billy Alamsyah, benar nggak? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bihi ila rabbika ahada. Itu bukan ayatnya. Surat Jin. Cek biar nggak kesalahan. Apa? Kenapa setan dari jin bisa ikut masuk Islam? Kalau udah dapat hidayah kan Allah, qul uhiya ilayya, bener, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tuh, bener kan? Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir Quraisy, dan sekarang telah diwahyukan kepadaku, ini Rasulullah berkata, bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Benar kan? Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini mengawali kisah tentang jin yang tertarik dan beriman setelah mendengar Al-Quran, yang menunjukkan keajaiban dan petunjuk bagi seluruh makhluk. Itu selesai. Jadi memahami ini aja kalian susah. Emang kenapa kalau orang mau masuk Islam? Umar bin Khattab dulu, kalian tahu nggak kisahnya Umar bin Khattab waktu mau masuk Islam? Mas, saya boleh nggak minta air panas segini? Air panas boleh? Di sini aja Mas, di sini. Oh boleh. Iya di sini aja, di sini. Airnya aja. Aku terlalu pekap ini. Makasih ya. Umar bin Khattab itu mau membunuh Nabi. Kalian tahu nggak kisahnya? Nah, itu kan dia belum beriman loh. Dia suka minum khamar, dia suka bergulat. Yes. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Jadi ketika dalam perjalanan menuju Rasulullah, pedangnya tuh sampai ke tanah. Nah, begitu dalam perjalanan ada seorang wanita, aku lupa namanya, negur Umar, mau kemana Umar? Aku mau membunuh, diam kamu pembunuh. Terus kata wanita itu, kamu jangan ke Muhammad dulu, tuh lihat adikmu Fatimah tuh udah masuk Islam. Beloklah yang tadinya mau ke arah Nabi, ke rumah Nabi, belok.
Ketika sampai di sana dia menemukan adiknya sedang memegang apa itu di gulungan bacaan, gulungan mungkin dari kulit domba ya. Ditamparlah adiknya karena nggak boleh ambil itu tulisan itu. Kamu mandi dulu. Yang biasanya Umar nggak nurut, mandi dia. Dia belum masuk Islam, dia mandi. Ini nggak boleh dipegang sama orang yang najis kayak kamu, kata adiknya gitu kan. Mandi, dia nurut mandi. Setelah mandi dia pegang apa ini? Dia bilang, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi dia baca itu Toha karena Umar ini ahli syair, ahli dalam bersyair. Dia bilang ini nggak mungkin tulisan dari manusia. Ini nggak mungkin tulisan dari manusia. Joker, nanti aku bahas tentang ini, tentang Zaid bin Harisa dengan Zainab, ya. Zaid bin Harisa dengan Zainab binti Jahsh, ya kan? Nanti aku bahas. Ini salah satu sebab turunnya ayat penghapusan hukum anak angkat, tidak sama dengan anak kandung. Zaid dengan Zainab itu. Yang tadi dulu Umar. Ketika Umar membaca surat Toha, yang tadinya dia mau membunuh Nabi, coba dengan hidayah Al-Quran itu ya, Allah, tentunya Allah yang memberikan hidayah, itu Allah. Dia membaca itu, dia hatinya luluh, hatinya Umar loh, Umar bin Khattab. Siapa yang nggak kenal? Nah, setelah Umar masuk Islam itulah, barulah Rasulullah secara terang-terangan gitu. Karena sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umarain, dua Umar. Umar salah satu pamannya, Abu Lahab apa Abu Jahal, aku lupa loh. Mohon maaf ya teman-teman. Dan kedua Umar bin Khattab. Yang bikin cerita itu siapa? Bisa makanya baca sirah. Lu bacanya itu mulu sih, karangan penelitian mulu. Ih, kamu blow on banget sih Nusa, udah kamu nggak usah komen. Nah tadi tentang Zaid bin Harisa dan Zainab, oke ya. Itu untuk menghapuskan hukum anak kandung dengan anak angkat. Nah, Rasulullah ini mengangkat Zaid sebagai anaknya. Nah, kata Allah tidak sama hukum anak angkat dengan anak kandung binnya. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy punya kebiasaan kalau anak angkat itu sama dengan anak kandung. Nah, itu salah satu sebab turunnya penghapusan anak angkat. Maka sungguh sangat berat perintahnya, disuruh menikahi Zainab. Tapi Zainab sendiri sudah selesai urusannya dengan Zaid gitu. Nah, sama Oten, sama orang-orang kafir digoreng. Ya, udah biasalah Rasulullah difitnah, di framing semua segala macam kayak gitu. Surat Al-Ahzab kalau nggak salah ya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kamu gimana sih bersatu? Ya iyalah, wala talbisul haqqo bil batil, nggak boleh bersatu. Tapi kalau orang mau masuk Islam, emang nggak boleh? Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dan 5. Jadi dulu tuh Zaid dipanggilnya Zaid bin Muhammad, nggak boleh kata Allah. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam
rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah mengatakan Zaid bin Muhammad, itu cuma di mulut doang. Tapi kan Allah tahu Zaid itu bukan anaknya Rasulullah. Nggak boleh. Kebiasaan kafir Quraisy dulu itu anak angkat sama dengan binnya tuh dinasabkan ke bapaknya. Itu tidak boleh. Bukan mahramnya. Jin bukan, yang bilang jin orang siapa? Blow on. Al-Azab 51, iya, menggauli wanita yang sudah kamu tolak dan kamu rujukin, susah amat. Ini oten-oten ngomong memahami ayat Quran nggak bisa ya karena wajar, karena dalam hatinya, orang yang dalam hatinya ada penyakit, kata Allah tambahkan. Apakah kamu mengira Allah tidak akan menampakkan penyakit hatimu di muka kamu? Surat Muhammad ayat 29. Surat Muhammad ayat 29 itu dikatakan, apakah kamu mengira Allah tidak akan menampakkan penyakit hatimu? Dan Allah selalu menampakkan dari perkataan mereka, ya kan, dari typingan itu menunjukkan bahwa ada penyakit dalam hati kalian gitu. Dari tadi aku ngomong dari jam berapa? Dari jam 8, gue setengah 9 gue ngomong sampai setengah 11. Ada nggak aku menghujat kalian? Nggak ada. Justru aku menjawab, justru aku memberikan edukasi kepada kalian. Ada. Itu pertanyaannya pada itu di samping pasti ya. Samping ya. Aku sampai nulis banget. Udah datang paket aku. Tapi ada salah kaki gitu loh. Sabi'in, Yahudi, Nasrani di surga ada. Yang mana? Yang melakukan ya'maluna sholihat dan la yusyrik billah, yang tidak mensyirikkan Allah. Selesai. Pertanyaannya, kamu syirik nggak sama Allah? Kamu menduakan Allah nggak? Tapi udah biasa. Apa sih kalau dengan kamu yang aku sih? Wait. Nggak setiap lantai beda. Iya maksudnya. Kamu nggak pinter-pinter. Maryam 71 dibaca sebelumnya. Gimana sih? Coba baca juga surat Az-Zukhruf 61 sampai 64. Kalian kebiasaan motong-motong ya? Kalian kebiasaan motong-motong ya? Tapi kan aku 3 bulan. Untuk siapa? Yang melewati neraka ini untuk siapa? Hah? Udah pasti. Kalau di sini beda lagi. Di sini berapa? Kisah 1,9, 2 sampai 2,3, 1,9 masih ya. Kamu kalau baca surat Maryam jangan baca surat dari ayat 71. Baca dari sebelumnya. Pasti kamu melewati sirat neraka itu untuk siapa? Keterangannya ada di ayat sebelumnya. Baca, jangan mau dibodohin. Kamu punya Quran, kamu punya akal, kamu punya mata. Jangan cuma mendengar, mengcopy terus kamu sampaikan di sini. Jangan, kasihan banget. Itu menunjukkan kualitas kamu. Menunjukkan kualitas kamu. Coba kalau kamu ditanya gini, kalau kamu masuk sini kamu bertanya, Kak Sarah, itu kenapa sih surat Maryam bunyinya seperti itu? Itu ayat itu ditunjukkan untuk siapa? Golongan apa yang pasti melewati sirat neraka itu? Nah, ini kan blow on. Karena cuma mendengar, menyampaikan, udah gitu doang. Gak punya hujah, gak punya ilmu dia. Aidul Fitr. Aid itu perayaan. Fitr itu fatur. Makan kembali. Fitrah. Tapi bisa kembali fitrah, kembali suci gitu. Setelah berpuasa penuh. Ayat 71 itu seluruh manusia yang apa? Mau ngaji yuk, ayo kita ngaji supaya dapat edukasi. Nggak apa-apa, kita ngaji, kita buka surat Maryam.
ayat 65 bacaannya sampai 76. Ya. Ayat 65 surat Maryam. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan. Dialah Tuhan yang menguasai langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya? Itu ayat 65. Nah, kita baca ayat 66 supaya paham, jangan dipotong. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhriju hayyan. Orang-orang kafir berkata, betulkah apabila kalau aku mati kelak, aku sungguh-sungguh akan dihidupkan kembali? Nih, ya, nih, ayat 67-nya, ayat 67-nya, baca. Makanya kau punya otak, kau diam dulu, kau baca dulu baik-baik, ya. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka, ya, kepada yang Maha Pengasih. Oke? Ayat 71-nya, ayat 70-nya, summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula bihasiliya. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang paling layak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, siapa? Makanya kamu kalau merasa pinter, baca dari ayat 65 supaya kamu tidak logical fallacy, tidak gagal paham. Nah, biasa orang-orang logical fallacy orang yang retardasi mental. Wa inna minkum, dan di antara kalian, illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antaramu. Munya siapa? Orang-orang kafir yang tadi, yang tidak melewati sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang mana? Yang musyrik kepada Allah. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan tersungkur. Selesai. Susah memahami ini. La haula wala quwwata illa billah. Baca dari ayat 65 sampai 72. Jangan dipotong gitu doang. Kakak ikhlas nggak? Ikhlas. Kalau suami aku udah mampu. Karena yang mampu itu suami. Kalau perempuan mah berjalannya waktu pasti ikhlas. Kalau aku nih, aku kan udah tua. Kalau suami aku masih lebih muda dari aku, ya aku harus bikin perjanjian lah, ikhlas. Nggak boleh kalau misalkan aku nggak bisa ngasih anak lagi. Kalau suami aku masih umurnya 40, ya Allah, kasihan. Suruh nikah lagi, aku suruh nikah lagi. Apalagi dia kaya raya, pinter. Oh, dia harus punya keturunan, harus nasabnya harus bersambung. Dia masih muda banget. Ini kamu ngomong apa sih? Sisah nih kampret banget. Yang bener-bener lah. Apanya Bang Rashid, Bun? Bukan apa-apa. Rashid anakku bukan Rashid itu, bukan. Anakku namanya Rashid. Anakku namanya Rashid, tapi bukan Rashid. Bukan Rashid apologet, guys, bukan. Anakku namanya Rashid. Anakku namanya Rashid, tapi bukan Rashid debater sih, bukan. Rasidun orang Kalbar. Iya, kalau aku Rashid aja, Rashid. Anakku namanya Rashid. Rashid beda dengan Ar-Rashid. Iya benar-benar, Rashid beda dengan Ar-Rashid. Tuh. Udah 10:30. Oh, itu Ibes ya, namanya Ibes.